Selamat datang di Bebas Bicara, sebuah forum yang meresonansikan suara-suara kebebasan di alam demokrasi yang akan kita sampaikan secara lugas dan bertanggung jawab. Bersama gua Arsy Haikal. Dan gua Andi Anggana. Dan kini kita kedatangan tamu spesial Bang Arsy nih ya, Bang Fahmi Fotaleno. Selamat datang Bang Fahmi. Terima kasih. Biasa sebut Bang Vino. Bang Dan Vino. dia press the oven nih. Jadi dia ini doktor komunikasi politik ya. Baru Luar biasa. belum ada sebulan ya Bang. Belum ada Belum ada sebulan. Dan kalau dilihat dari rekam jejaknya ya, beliau ini jurnalis ya, jurnalis dari daerah, kemudian ke nasional ya di salah satu media besar, majalah Gatra ya. Kemudian sekarang nih posisi dia pemimpin redaksi di Indozone, Ya, salah luar satu media juga yang besar dan punya pengikut yang lumayan kuat ya, di grassroots. Kemudian dia juga dosen ya, dosen di salah satu universitas ya. Dan kenapa menarik ya? Karena dia bisa membagi ke kita nih dari pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman, angle mana yang mungkin nanti dari bahasan kita bisa dipotret sama beliau. Yes, apalagi menariknya nih kita akan ngomong kita main apa nih sekarang. Betul. Kayaknya Bang, kita kemarin ini udah disuguhi berbagai macam dinamika terkait dengan politik yang akhir-akhir ini sedang ramai. Oke, siap. Gitu. Siap. Kemarin belum selesai juga nih soal PHPU Bang. Iya. Persengketaan hasil pemilihan umum. Iya. Gitu. Kalau kita berkaca ke sana Bang, gue mau nanya ke Bang Vino ini. Kira-kira menurut Abang dengan segudang pengalaman yang Abang punya gitu kan, kalau kita potret gitu dinamika masyarakat kita hari ini menyikapi soal PHPU ini bagaimana Bang? Oke, saya termasuk yang mengikuti benar pemilu 3 periode ya dengan hampir 2024 ini kan. Dan saya rasa di pemilu kali ini tuh tensinya tidak sepanas 2 pemilu sebelumnya ya. Oh ya. Karena memang 2 pemilu sebelumnya itu konsentrasinya hanya terbagi 2. Jadi kalau bukan si A, si B. Sekarang karena konsentrasinya terbagi 3, itu pun saya rasa masyarakat sudah belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, di mana apa yang dipertengkarkan atau yang digaduh-gaduhin pemilu sebelumnya itu pada akhirnya juga akan tercipta rekonsiliasi yang mana memang tujuannya baik untuk negara gitu. Sehingga sekarang ya udah nggak, beberapa juga berita-berita ketua KPU sendiri bahkan sebut bahwa tidak sepanas atau tidak seberat dengan pemilu-pemilu 2 pemilu sebelumnya. Ya artinya Abang berarti menurut Bang Vino ini melihat apakah masyarakat di negara kita ini sudah mulai dewasa atau seperti apa? Saya tidak bisa mengatakan juga dewasa sepenuhnya ya, tapi dengan belajar dari 2 pemilu sebelumnya yang kita benar-benar tanda kutip dipecah ya, adanya istilah-istilah cebong kampret. Kemudian muncul sekarang dengan ada 3 pasang calon, konsentrasinya terpecah, orang-orang jadi berpikir bahwa udah nggak ada lagi musuh yang benar-benar musuh gitu. Suatu saat mungkin kita bakal bisa gandengan tangan gitu. Dan pada akhirnya semua mengarah bahwa ini harus cepat rekonsiliasi gitu. Karena ya udah kemarin-kemarin kita sudah belajar, yang tadinya lawanan toh jadi menterinya juga gitu atau apa gitu Toh kan. dapat kue juga gitu ya Bang. Ya udah masyarakat udah saya rasa udah cukup cerdas melihat itu. Oke. Nah, ngomongin musuh tuh, ini menarik ya. Kalau ya, sebenarnya yang bicara musuh kan sebenarnya bukan masyarakat. Ya kan? Yang ngomong musuh kan sebenarnya yang kontestasi. Yang tidak puas. Sebenarnya masyarakat tuh ya dia punya sisi yang kohesi ya. Jadi ada persamaan yang mungkin aja itu bisa berada dalam tahap menguatkan persaudaraan. Nah, kembali lagi nih di titik yang musuh tadi nih. Kayaknya masyarakat kita tuh sudah tahu nih sebenarnya siapa yang memanas-manasi ya. Dan masyarakat kita kan itu setelah pemilu fine-fine aja. Ya, benar nggak? Iya. Jangan lupa di masyarakat itu
masih ada yang penganut konsep kekitaan. Kekitaan ini dalam artian bahwa ketika dia mendukung satu calon, itu sudah seperti saudaranya, sudah seperti orang terdekatnya. Sehingga muncul rasa kekitaan itu bahwa ini kita lawan siapa nih? Siapa lawan kita nih? Kita menang gak nih? Dorongan-dorongan itu sehingga ketika ada pematiknya bahwa dia musuh kita atau masyarakat ikut-ikutan bahwa dia musuh kita ya. Akhirnya masyarakat terpancing juga untuk mengatakan bahwa dia musuh kita, padahal bisa jadi mereka sekantor, bisa jadi mereka serumah, setongkrongan gitu. Ada konsep kekitaan yang di masyarakat itu sangat kental sampai sekarang, sehingga memudahkan mereka itu terpatik emosinya gitu, bahwa kita adalah Prabowo, kita adalah Jokowi, kita adalah Anies gitu kan. Kita lawan siapa nih? Kita menang gak nih? Ya kita diserang gak nih atau apa? Sehingga ketika calon diserang merasa bahwa dia juga diserang gitu. Ada psikologi seperti itu yang saya lihat. Tapi kok tadi kita adalah Prabowo, Jokowi, Anies, nggak ada Ganjar tuh. Kita adalah Ganjar. Maaf saya lupa. Kita adalah Ganjar. Iya, ini menarik Bang Pino. Nah, salah satu yang seharusnya kita ikut dalam tren untuk kepentingan nasional, mengkondusifkan jalannya narasi-narasi yang baik ya. Tentunya kan kita tuh harusnya fokus pada pembangunan nasional, betul nggak Bang? Betul. Ya kan, karena sekarang setelah Idul Fitri, maaf-maafan, halal bihalal, tren-tren perkunjungan antar elit, safari politik itu kan makin meluaskan suasana ya. Nah ini kalau dalam konteks komunikasi politik ini bagus gak sih safari politik yang dilakukan oleh elit? Oke, kalau ditarik dari segi komunikasi politik ya, gini, ada istilah dari Immanuel Kant mengatakan bahwa menyebut konsep deontologi. Deontologi itu bicara tentang etika dan moral. Sehingga dia tidak berbicara tentang ini benar atau salah, tapi ini pantas atau tidak pantas. Apa yang dilakukan itu pantas atau tidak pantas gitu. Saya rasa dengan adanya momen saling silaturahmi kunjungan kemarin itu cukup untuk meredam suasana gitu. Apalagi beberapa tokoh-tokoh politik tidak mengeluarkan narasi-narasi yang memancing, narasi-narasi memanfaatkan. Tapi ini Bang, justru gue pengen challenge nih. Kalau tadi Bang Vino bilang gak ada nih tokoh-tokoh politik yang mengeluarkan narasi-narasi yang seperti tadi. Tapi kenyataannya kita tahu ada salah satu sekjen partai besar gitu kan di Republik ini yang justru kayaknya kok malah maksudnya gini Bang. Kita kan memang sepakat untuk bagaimana negara kita ini bisa damai, bisa lebih soft lah dalam menghadapi transisi kekuasaan ini kan gitu, ya kan. Terlepas dari Pilpres kemarin yang sudah terlaksana, kemudian sekarang masih ada dinamika di MK dan seterusnya. Tapi justru di momentum yang seharusnya kita bisa meluaskan suasana, bisa saling bersilaturahmi, bisa saling elit politik ini saling mungkin melempar pantun di antara pertemuan-pertemuan mereka itu kan. Tapi justru salah satu sekjen parpol besar di negara kita ini mengeluarkan statement yang seolah-olah gaduh ya. Iya, buat bising gitu. Dari awal dia memang ini agak drama ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Kadang bertentangan juga dengan petinggi-petinggi di parpol tersebut gitu. Saya nggak tahu. Gini, kalau cita-cita awalnya ini demi negara dan bangsa, harusnya dia tidak memposisikan diri seperti itu dong. Iya kan? Betul. Bahkan dia di sesama partainya pun kadang bersuaranya pun berbeda gitu. Tahu-tahu tiba-tiba nongol dengan statement-statement yang si ini kok nggak bilang itu gitu. Tiba-tiba dia bilang sendiri gitu. Maksud saya, apakah mungkin ada agenda pribadi atau mungkin ada romansa masa lalu yang bikin dia sampai sekarang itu bersikap seperti itu terhadap entah itu salah satu calon atau tokoh di belakang calon ya. Saya nggak tahu ya. Tapi dia justru, saya pikir orangnya selama ini, sepengalaman saya beberapa kali pernah wawancara beliau di jurnalis. Saya pikir orangnya cukup bijak, cuma belakangan kok jadi kayak kayak pendatang baru yang pengen cari panggung gitu dengan anti mainstream, terus menyerang, nyenggol kiri, nyenggol kanan gitu. Saya nggak tahu, mungkin ada kepentingan pribadinya mungkin yang mungkin tidak tersalurkan. Yang sebetulnya disayangkan akhirnya terkesan seolah-olah jalan sendiri ya Bang ya. Nah itu dia saya bilang, kok dia beda sendiri gitu. Kok bisa
ketika sikap partainya seperti ini mungkin untuk menahan diri atau apa, dia kok komentar atau saya nggak tahu apakah ini bagian dari behind dari ada settingan invisible tersendiri. hand. Ya mungkin juga kan, mungkin juga Iya, tiba-tiba ada yang memang agendanya bahwa ya lu ribut aja dulu deh atau ntar kita lihat reaksinya bagaimana, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin yang seperti diksi Pak Bambang Pacul sedang memainkan Koreaan lakon politik gitu. Kadang Bambang Pacul juga kalau narasinya kita ini bicaranya konteksnya bercanda atau memang serius ya? atau serius itu kadang kita serius susah. itu. Ya, Saya ya. sebagai orang yang memang belajar komunikasi kadang kesulitan dengan kadang bicara terlalu berani, tiba-tiba diselipin canda tawa atau apa. Ini yang tadi nih yang mana yang benar sih atau apa. Yes. Kadang yang intinya sih ada satu sekjen ini memang yang kok dia kayak lain sendiri gitu. Yes. Kemarin P3 datang sowan ke Golkar, silaturahmi atau apa. Mungkin tidak ingin hilang dari peredaran kali ya atau apa karena tidak dapat kursi gitu, ini mungkin merapat atau apa, tapi ini kan dia partai besar, pemenang pemilu, iya kan, terus bersikap kayak pendatang baru gitu, kayak orang politisi baru yang cari panggung, cari muka gitu atau apa. Saya nggak tahu motifnya apa, saya belum bisa baca sejauh itu. Ya, tapi kalau dalam konteks ya kita kembali ke safari politik lagi ya, masih momen Lebaran. Menurut Bang Vino nih, yang dilakukan bukan hanya elit partai ya, pemenang Pilpres ya, berdasarkan KPU ya, Prabowo, justru yang mengunjungi loh. Beberapa ketua umum partai, ya kan. Nah, dalam konteks komunikasi politik nih, yang ingin disampaikan Pak Prabowo ini apa sih sebenarnya ke publik gitu? Saya mau di-clear dulu ya, saya bukan pendukung Prabowo atau pendukung salah calon ya. Saya ini pakai kacamata akademisi saya bahwa yang dilakukan Prabowo seolah-olah memberi tanda bahwa saya terbuka untuk siapapun. Silakan, saya terbuka untuk, dengan sikap mendatangi ini bertanda bahwa kalau kalian saja saya datangi, kenapa kalian tidak datang ke saya gitu. Iya kan? Dengan cara-cara seperti itu saya rasa Prabowo juga ada upaya untuk meredam lebih cepat. Udahlah kita, kalau tujuannya untuk demi bangsa dan negara, udahlah apa susahnya sih kita rembuk lagi gitu kan, kita resolusi konfliknya lagi, kita perbaiki lagi gitu atau apa. Hubungan-hubungan seperti itu saya rasa di politik ya biasa aja gitu. Dan saya ini mungkin menurut saya sebagai Prabowo memberi tanda bahwa saya terbuka kok. Gibran pun ngomong bahwa semua bisa dibicarakan gitu. Ya kan? Ya sebenarnya kan di dalam politik nggak ada yang nggak bisa dibicarakan. Betul. Dan kalau gue inget salah satu quotation, ya gue orangnya hobi lihat-lihat quotes. Kalau kata Gus Dur itu politik itu kan yang nampak di atas meja belum tentu yang sebenarnya, gitu kan. Nah ini sama juga, artinya pesan yang ingin disampaikan dari Pak Prabowo kan artinya dia ingin membangun negara ini dengan gotong royong bersama-sama. Dan gue pengen tanya, menurut Bang Vino, dari kacamata Bang Vino, apakah hal itu, sikap yang ditunjukkan Pak Prabowo adalah salah satu sikap kenegarawanan beliau? Ya, lagi-lagi saya di-clear ya, saya bukan pendukung Prabowo ya. Saya takut nanti dianggap pendukung Prabowo atau apa. Prabowo sudah melewati 4 pemilihan presiden sebagai wakil, 2 sebagai capres, dan sekarang itu apa. Dan saya rasa Prabowo udah cukup capek berada dalam lingkaran konflik, entah itu internal atau eksternal, dan dia benar-benar mungkin punya gambaran ke depannya, saya harus menggandeng semua pihak biar tujuan kita ini bisa sama-sama tercapai nih. Karena biar bagaimanapun Prabowo nggak bisa jalan sendiri gitu, ya kan. Mungkin kuat secara koalisi gitu, tapi dia tahu bahwa di luar dari koalisi itu ada orang-orang yang potensial memang yang bisa membantu dia gitu. Dan bukti kenegarawannya saya rasa sudah bisa terlihat dari sikapnya itu. Prabowo sudah banyak belajar di 3 pilpres sebelumnya yang dia sudah lewati gitu, dan dia saya rasa sudah diberi contoh juga sama Jokowi, bahwa Jokowi bahkan mau menggandeng dia, mau bersama-sama, yang pada akhirnya juga mungkin sekarang ya saya nggak tahu ya apa benar-benar jadi pendukungnya atau bukan gitu kan.
ya sudah bersama-sama gitu. Saya rasa itu salah satu contoh dari sikap dan Pak Jokowi memberikan jabatan yang menurut saya itu bukan jabatan yang main-main ya Bang. Yes, Dengan anggaran itu begitu besar, Kementerian Pertahanan sangat vital. Diberikan kepada rivalnya gitu. Kan. 2 pilpres yang sangat keras. Iya. Turut-turut. Dan kita berada pada waktu itu yang itu hampir guncangannya mungkin lebih hebat dari sekarang ya. Turbulensinya itu kalau di pesawat mungkin udah gini-gini. Ya artinya kalau menurut gue sih artinya apa yang dilakukan elit politik yang berani ya dalam tanda kutip itu turun gunung ya menyalami ke Nasdem kan pihak yang kalah di Pilpres ya kan. Dan menurut gue salah satu yang patut diapresiasi dalam konteks politik kita ya. Karena itu bagian dari mereka belum secara eksplisit dalam satu grup belum menerima. Itu kasus yang berbeda. Nah, kasus yang ini nih ya udah butuh rasa kondusif gitu. Butuh rasa kondusif yang harusnya dipupuk dari sekarang gitu. Dan momentumnya tepat kok menurut gua. Momentumnya tepat. Dan penting juga pembisiknya juga menurut gua udah bagus nih. Benar gak? Pembisiknya udah bagus. Belakangan kan Prabowo itu terlihat jauh lebih kalem. Yes. 2 pilkada sebelumnya itu saya pernah wawancara dengan teman itu dia kadang langsung mendinai ketika dia tahu wartawan ini, wartawan itu atau bahkan mengusir gitu kan. Pernah ada konteks ada teman saya itu dari Jakarta Post itu bahkan diusir, tidak mau dijawab pertanyaannya gitu. Mbak Ari Tonang misalnya. Inang. Videonya juga cukup viral. Iya. Terus saya dengan teman dulu dari Tempo atau ketika teman menanyakan soal isu, pokoknya isu masa lalunya atau dia langsung bilang saya nggak butuh ini atau Tapi sekarang jauh lebih santai, jauh lebih tenang. Mungkin yang lebih tegang sekarang mayor TD-nya ya, yang lebih, yang kadang yang lebih bersikap over gitu kalau menurut saya lihat kan. Mungkin karena beliau juga udah perlu dijaga gitu, sudah cukup berumur gitu kan, tenaganya mungkin sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi saya rasa Prabowo sekarang jauh lebih tidak seperti Prabowo 2 pilpres sebelumnya, karena saya betul-betul mengawal sebagai jurnalis pada saat itu betul-betul mengawal pilpres 2 pilpres sebelumnya gitu, dan sekarang saya lihat it's fine lah. Nah, Bang Vino, kalau tadi kita udah masuk soal pembisik-pembisik gitu. Nah, ini kan di dalam panggung politik di negara kita yang begitu besar, ya kan. Seberapa penting menurut Abang para aktor-aktor ini yang bersilat ataupun berdansa-dansa di atas panggung politik kita untuk menuju satu buah situasi yang damai lah, katakan gitu. Pasti ada yang nggak mungkin nggak ada. Ya namanya pembisik ini kan orang yang memang di balik layar yang memang kadang membuatkan skenario, kadang bahkan hanya sekedar untuk yang sana jangan salaman ya, yang ini salaman ya. Itu kadang diatur gitu. Iya kan? Kalau duduk nanti langsung cabut aja ya, jangan salaman, jangan pamit itu. Itu ada dalam setiap konteks politik gitu. Dan ini sangat berkaitan dengan komunikasi politik kan? Itu sebagai bentuk bahwa menempatkan posisinya bahwa saya nggak suka sama kamu gitu atau itu harus ditunjukkan dengan cara-cara seperti itu tanpa perlu ngomong gitu atau begitu ketika forum atau berbicara dia lebih tidak menanggapi yang si itu atau bilang jangan terlalu ditanggapi ini. Itu pembisik-pembisik mainnya di situ. Selain itu juga pembisik-pembisik ini kan punya kepentingan juga gitu kan. Punya goals yang pengen mereka raih di balik tujuannya agar si ini bisa jadi gitu. Dan saya rasa peran dari pembisik ini cukup vital, dan tidak jarang juga mungkin bisa blunder juga kalau memang capresnya itu tidak, atau si tokohnya ini tidak memilah-milah. Kan pembisiknya kan bukan cuma satu, banyak gitu kan, banyak pembisik ini kadang sama antara semua pembisik, kadang tidak satu ini kan atau kadang bingung juga. Jadi yang tetap finalnya itu keputusan itu ada di si tokohnya itu tuh, pengantennya. Soalnya gue inget Bang, Pilpres 2019 itu kalau kita bicara konteksnya Prabowo ya, itu kan
orang-orang ring satunya Prabowo, salah satunya Fadlizon yang sangat berisik terhadap kekuasaan gitu. Tapi begitu Pak Prabowo join terhadap pemerintahan Pak Jokowi, semua orangnya dirubah. Tertib ya. Tertib. Ya. Fadlizon mungkin nggak akan terlalu terdengar di hari-hari ini gitu kan. Nah, sekarang diganti misalnya ada pemain Dasko misalnya kan, yang dianggap Pak Jokowi aja, yang saya dengar dari media-media itu Pak Jokowi mengakui kelihayan Dasko lah dalam mengamankan seluruh kebijakan pemerintah di DPR konteksnya. Iya. Orang dulu kan yang berisik itu selain Fadlizon kayak Ahmad Dhani kalau di praktisnya kan. Fahri. Iya kan. Ari Hamzah itu nyerang-nyerang Jokowi atau apa. Begitu Prabowo masuk gabung di situ. Saya rasa kita perlu apresiasi sikap atau entah tindakan apa yang diambil Prabowo biar ini tenang gitu. Dan saya rasa Prabowo memang lebih mementingkan kepentingan bangsa ketimbang harus kepentingan pribadinya gitu. Kalau mungkin egonya masih di usia-usia seperti saya mau ditawari menteri apapun saya nggak mau ngambil. Lo lawan gue gitu kan atau apa. Tapi dengan ada tujuan lain, ada cita-cita besar yang ditunjukkan sama Prabowo, dan itu pada akhirnya entah itu Prabowo yang sampaikan atau secara alamiah naluriah itu yang lain yang tadinya berisik atau apa, bos saya saja gitu itu. Bahkan bukan cuma di elit-elit politiknya aja, di masyarakat pun. Itu ada salah satu ustadz yang ngomong bahwa dulu awal-awal dia gabung di kabinet itu dia marah sama Prabowo. Tapi pada akhirnya dia bercermin bahwa ternyata saya pikir saya ustadz, hatiku lebih luas lapang. Ternyata lebih luas hatinya Prabowo ketimbang hati saya sebagai ustadz. Iya kan? Dia jauh lebih bisa memaafkan ketimbang saya sebagai ustadz yang dukung dia gitu. Kayaknya saya harus banyak belajar gimana punya jiwa besar seperti Prabowo itu untuk memaafkan, dan mari kita sama-sama demi negara ini. Nah, artinya kembali lagi dalam tataran komunikasi politik tuh penting gak sih elit-elit ini tidak hanya melakukan safari tapi memberikan narasi di ruang publik bahwa sudah saatnya lah kita melakukan rekonsiliasi yang luas gitu, sehingga publik ini tenang gitu. Karena kalau kita lihat ya banyak masalah-masalah yang perlu diatasi dengan segera, ya kan? Nah, ini perlu nggak? Seurgent apa? Kalau bicara soal urgent, saya rasa tanpa dinarasikan langkah-langkah yang diambil Prabowo ini, masyarakat sudah cukup pintar bahwa ini upaya-upaya rekonsiliasi gitu. Iya kan, upaya-upaya rekonsiliasi. Cuma memang perlu ada pernyataan resmi. Contoh misal kayak kemarin bahwa P3 kan bersama-sama dengan bersama Prabowo untuk ini gitu. Mungkin entah ke depannya kalau Surya Paloh sih lebih kalem ya, saya lihat ya, lebih tenang gitu atau apa. Mungkin karena kakinya udah nyemplung kali. Iya, saya nggak tahu gitu, lebih kalem gitu kan. Waktu pengumuman itu. Betul sepakat. Lebih kalem gitu ketimbang di kubu Banteng ya. Atau apa kan kubu Banteng saya rasa agak susah ya, berat gitu. Kalaupun mereka terpaksa ikut bergabung, penawarannya cukup tinggi karena mereka pemenang parlemen ya, pemenang pemilu gitu. Mungkin bisa 3-4 kursi mungkin mereka minta, 2 Menko gitu kan. Cuma Prabowo mungkin akan berpikir kalau memang itu kepentingannya untuk ini lebih cepat, tenang, mari kita, ini ada PR IKN yang harus dikejar cepat, belum lagi masalah-masalah lain gitu. Saya rasa itu perlu dilakukan. Nah, dalam konteks politik juga kan kita nggak bisa melupakan bahwa adanya rekonsiliasi juga ada akomodasi. Ya kan? Nah, akomodasi ini kan pasti tentu aja dong kita nggak boleh nggak sebut nih, pasti ada yang namanya pembagian pos-pos. Ya sebutlah jatah-jatah. Dan itu menurut dalam konteks politik ya kita bicara itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Dan ini kan yang kemudian dalam ruang publik kan nggak mungkin disebut, tetapi disebut di balik layar. Nah ini yang seharusnya memang oke lah itu digencarkan. Gimana? Ini kan biasa konteksnya itu politik balas budi ya, biasa kan. Kalau saya pribadi memandang bahwa saya nggak masalah dengan politik balas budi asal orangnya kompeten gitu, orangnya tepat gitu. Ya kalau memang orangnya bisa, walaupun itu dari partai
yang mungkin tidak mendukung atau apa, tiba-tiba tahu-tahu langsung mendukung dan diberi Kursi. jabatan, diberi kursi, menurut saya it's okay, itu nggak masalah gitu. Tapi lagi-lagi saya bilang biasanya pemicu keretakan itu adalah bagi-bagi kue ini. Ya itu biasanya kayak gitu kan. Wah, dia tidak berjuang, tahu-taunya tiba-tiba dapat jatah, itu kan sering gitu ya. Betul. Olehnya itu mungkin kalau menurut saya Prabowo harus memikirkan secara proporsional. Di elit parpolnya berapa demokrasi, yang elit dari akademisi atau profesional, mungkin dia harus pikirkan juga soal itu biar yang lain tenang gitu. Karena kalau ada yang satu lebih banyak, ini lebih banyak, kan ada yang gini ya, kalau kita sama-sama lagi kerja gitu kan, selalu ada yang merasa bahwa peran saya lebih besar gitu. Si Iya paling kan? kerja kalau Iya, kata pokoknya Gen Z, kan, Pak. iya Gen kan? Z, Pak. Pokoknya si paling capek lah. Si paling gitu capek. Kan. Tahu-tahu muncul kan, dia main enak-enak aja gitu. Tahu-tahu dapat menteri kita yang berdarah-darah gini atau apa. Semua mengaku orang berdarah-darah gitu atau apa. Cuma kan lagi-lagi ada pertimbangan-pertimbangan, dia pantas layak Atau tidak gitu. Kalau hanya pertimbangan cuma bagi-bagi kue politik balas budi tanpa memperhatikan itu, ya saya rasa itu kurang wise juga ya. Dan mau dibawa kemana negara ini kan gitu, Pak. Iya, kalau cuma Andi sudah bantu saya, iya kan, mau kompeten atau tidak kompeten saya tetap kasih dia kan. Iya. Betul. Kalau di komisaris boleh lah. Karena kan biasa gak ada kerjanya komisaris kan. Itu biasa orang-orang gak kompeten disimpan di komisaris biasanya ya, saya gak menuaknya. Bang, tapi kan ini juga yang dialami oleh Pak Jokowi periode lalu 2019 itu. Bagaimana seorang Prabowo Subianto yang sangat keras melawan Joko Widodo pada saat itu, tapi kemudian dia hire untuk memperkuat kabinetnya. Lah ini kan juga jadi pertentangan, Bang, di dalam, mau itu di dalam partainya PDI Perjuangan ataupun di dalam koalisinya kan gitu. Malahan dapat 2 pada saat itu kan, sebelum ditangkap KPK. Dan posisi-posisi ngeri loh. KKP ini sama pertahanan ini, kita perikanan. negara maritim dikasih kursi itu apa. Pertimbangan Jokowi saya rasa cukup bisa dimaklumi pada saat itu, karena memang ya Prabowo secara itu sudah tepat lah, dia mantan militer untuk pertahanan gitu pada saat itu. Dan mungkin selain memang tujuannya agar ini cepat tenang, ada mungkin pada saat itu memang secara untuk menteri yang ideal mungkin Prabowo paling memungkinkan pada saat itu. Saya nggak tahu kandidatnya siapa aja pada saat itu, tapi yang jelas nama yang paling mencuat Prabowo. Ya tinggal Prabowo gitu. Pada saat isu bahwa Gerindra masuk, pasti Prabowo menteri pertahanan, ya kan. Kalau Menko kayaknya agak berat gitu pada saat itu, langsung dikasih Menko gitu kan. Sama Bang Vino kan Pemret Indozone. Itu kan kebanyakan milenial, Gen Z. Saya mau tahu nih, apakah ada survei atau mungkin ya dari pembaca Abang tuh sebenarnya mereka itu menginginkan kondisi yang seperti apa sih selepas pemilu pilpres yang panas ini ya? Apakah mereka sebenarnya udah deh, kita kan partisipasi kan meningkat, meningkat. Ya kan? Itu kan salah satu indikator demokrasi yang baik, ya kan? Nah, terus mau apa lagi gitu loh? Nah, Gen Z, teman-teman milenial itu sebenarnya kan mereka ingin iklim kondisi yang bagus agar mereka bisa beraktivitas, berekspresi sesuai dengan minat mereka kan. Nah, itu gimana tuh? Apakah ada di ini? Betul yang dibilang tadi bahwa ini partisipasi ini meningkat ya. Contohnya ketika kemarin kita buat konten atau buat berita mengenai cara mahasiswa rantau memilih di daerah rantau, itu pembacanya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali gitu. Terus kita kan punya subkanal khusus untuk pemilu namanya Z Election gitu kan. Pada bulan itu pembacanya paling tinggi dan usia pembaca itu 18 sampai 25. Ini berarti ketertarikan mereka terhadap politik itu cukup tinggi gitu. Kalau secara analisa saya, ada hal-hal baik yang memang yang di legacy dari pemerintahan yang saat ini gitu, yang sehingga membuat milenial sama Gen Z itu pada akhirnya ingin berkontribusi. Beda sama pemilu lalu. Pemilu lalu itu golputnya itu paling tinggi. Iya kan? Pemilu ini paling partisipasinya justru sebaliknya gitu. Isu-isu milenial, isu-isu kekinian itu
dibalut lewat kemasan-kemasan seperti kayak kampanye Gemoy. AI dipakai, terus melibatkan influencer, sehingga mereka merasa bahwa industri-industri yang anak muda banget ini kayaknya bakal masa depannya bakal bagus nih. Kreatif ya. Iya, industri kreatif itu. Ya. Olehnya itu mereka berharap bahwa oke lah, cepatlah selesai ini. Siapa presiden berikutnya, kita pengen lihat bakal diapain ini industri kreatif ini. Kemarin kan semoga bukan cuma gimmick-gimmick doang gitu. Oke, gas atau influencer yang dipakai-pakai itu hanya sebatas kepentingan kampanye. Mereka pengen tahu setelah ini apa gitu. Nah, justru Bang, apakah nggak jadi pisau bermata dua ya? Artinya di satu sisi mungkin itu menggait partisipasi yang lebih di kalangan anak muda. Tapi bukankah di satu sisi yang lain itu menjadi satu pertanda kemerosotan, atau kalau itu terlalu ekstrim misalnya penurunan lah. Karena kampanye tidak berfokus pada substansi misalnya. Ya kan? Iya, memang seperti saya bilang tadi, daya tarik anak-anak muda sekarang ini kan karena konsumsinya kebanyakan sosmed, bangun tidur langsung pegang handphone cari siapa yang lihat story-nya, ya betul, FYP yang FYP, pada akhirnya mau tidak mau itu dipakai sebagai pematik, sebagai untuk daya tarik. Dan menurut saya mereka orang-orang yang akan kepilih nanti ini akan berpikir agar ini tidak hanya sekedar menjadi gimmick doang. Nah, ada isu-isu bahwa nanti akan ada menteri muda, bukan lagi itu menarik perhatian juga tuh, menteri muda. Udah ada menteri pemuda dan olahraga, ada menteri muda lagi gitu kan. Ada menteri perempuan, ada menteri muda perempuan atau apa. Kita nggak tahu apakah itu benar-benar tujuannya untuk mengakomodir itu, saya nggak tahu gitu. Karena itu belum terjadi gitu. Paling tidak isu-isu tersebut sudah bisa menggambarkan bahwa apa yang mereka tampilkan kemarin dengan menarik minat pemilih pemula, anak-anak muda itu atau apa, mereka coba mengimplementasikan itu dengan menyediakan porsi atau pos-pos kursi yang memang mengurus anak-anak muda gitu. Nah Bang, ini balik ke masalah rekonsiliasi nih. Tapi tetap ada kaitannya dengan bagi-bagi kursi menteri, ya kan? Kalau menurut pembacaan Bang Vino sebagai jurnalis dan juga akademisi nih, pasti kita nih orang-orang yang mungkin 3% atau 9% yang melek pendidikan, katakan begitu ya. Ini kan nggak mau juga sebenarnya di dalam itu diisi oleh orang parpol semua. Kita bandingkan misalnya data pada saat Pak Jokowi itu memang ada peningkatan menteri yang di-hire dari parpol dari 2014 ke 2019. Walaupun jumlahnya dengan yang non parpol ini cukup berimbang lah, katakan begitu. Nah, untuk case-nya Pak Prabowo nanti misalnya apabila dilantik tanggal 20 Oktober gitu ya. Gimana Bang Vino ini melihat konstelasi yang ada saat ini? Apakah Pak Prabowo juga akan memikirkan sistem merit tadi misalnya yang sudah disinggung gitu kan? Dan komposisinya akan seperti apa? Apakah dia akan mengakomodir banyak parpol, apalagi koalisinya kan gendut juga cukup besar gitu. Iya. Saya rasa Prabowo mungkin nggak akan munafik juga, pasti dia akan mengakomodir. Yang paling utama adalah parpol pendukungnya. Cuma lagi-lagi saya rasa ada pertimbangan lain yang akan dipikirkan Prabowo. Ketika dia memilih untuk membanyakin orang-orang parpol, seperti saya bilang tadi, dampaknya di masyarakat seperti apa nih? Kan? Penilaian masyarakat terhadap dia seperti apa ini? Sementara mungkin banyak pemilih yang berharap bahwa Prabowo ini bisa menjalankan pemerintahan ini dengan profesional gitu. Olehnya itu orang-orang yang memang parpol jatahnya memang orang-orang yang kompeten gitu. Kita bisa saya yakin banyak elit-elit parpol itu orang-orang yang kompeten ketika ditempatkan di menteri yang tepat gitu, kan? Dan mengakomodir akademisi atau profesional lain itu untuk biar ini seimbang gitu. Ya, dan, artinya parpol pun harus memiliki sistem kaderisasi yang baik dong Bang, supaya dia bisa menghasilkan kader-kader yang istilahnya kompeten atau profesional tadi gitu. Ya artinya maksudnya gini, jangan sampai Pak Prabowo itu karena tadi terjebak dalam politik balas budi tadi tanpa mempertimbangkan hal-hal yang menjadi faktor-faktor penentu ketika nanti salah satu kader dari parpol ataupun pihak profesional akademisi itu mengisi pos-pos atau jabatan-jabatan di menteri kabinet nanti gitu. Seperti saya bilang, Prabowo pasti akan melakukan itu. Percaya, pasti dia akan mengakomodir orang-orang parpol terlebih dahulu. Biar bagaimanapun dukungan dari parpol ini sangat berpengaruh
terhadap kemenangan dia gitu kan. Selain itu dia akan mengakomodir juga orang-orang yang mendukung si, kita sebutnya apa ya, orang di belakang dia ini ya, si maestro ini ya, si kingmaker ini ya, dia pasti akan mengakomodir itu juga gitu. Nah, Iya ini udah kan? disenggol nih Iya. Bang. Iya. Kingmaker ini kira-kira cocoknya posisi apa ini Bang Vino? Jadi pasti akan ada nama-nama juga yang bukan disodorkan, bukan kingmaker ini menyodorkan, tapi mungkin meminta persetujuan atau bukan persetujuan ya, pertimbangan Prabowo akan meminta pertimbangan sama kingmaker ini untuk ini cocok gak ini atau apa, pasti akan. Ya karena nggak mungkin dong kingmaker ini ditaruh di posisi menteri. Iya, Nggak mungkin dong. Intinya Tahta dong. mungkin berada pada tempat istimewa Gitu. Istimewa yang ibaratnya dia tinggal stempel doang gitu. Iya. Dan mungkin aja yang tadi kita bicarakan yang buat gaduh, melakukan kritik pedas si sekretaris itu dapat posisi yang mungkin itu jadi salah satu titik untuk rekonsiliasi. Ya, kalau makanya saya bilang dalam tadi, politik kita nggak ada Ya, tahu, ya, nggak ada makanya tahu. saya bilang Iya, tadi nggak ada, nggak kita mungkin. nggak tahu motif pribadinya ini apa. Ya. Iya kan? Saya kalau mau ibaratnya saya kalau mau didengar orang, saya harus ribut dong. Kalau karena ada mau saya nih, saya nggak mungkin ribut kalau nggak ada maunya. Orang nggak mungkin ribut kalau tidak ada tujuannya yang ingin dia capai gitu. Pasti dia akan ribut. Orang-orang yang berkor-kor atau apa, ujung-ujungnya jadi dapat komisaris, diam, iya kan? Atau apa? Makanya saya bilang orang-orang yang tadinya kalem, bijak atau apa, tiba-tiba ribut, tiba-tiba berisik, itu ada sesuatu yang tidak terakomodir. Dan itu dia lagi perjuangkan. Kita simpulkan aja bahwa dia lagi berjuang untuk mengakomodir apa yang dia mau gitu kan. Kita simpulkan aja. Mungkin arahnya ke sana. Arahnya ke sana Mungkin gitu. arah ke sana. Ya. Atau ya. mungkin KSP lah mau itu kan atau Karena kalau ngelihat ya tren-trennya tuh kayaknya yang pembacaan di lini masa kemudian di media-media kayaknya modal sosial kita dan yang diperbincangkan itu kayaknya udah mulai kesini tuh nggak lagi tentang pilpres, bahkan tren kalau saya lihat ya tren saya aja tren untuk melihat hasil dan rekapitulasi. Ya hasil rekapitulasi kemudian di MK ya kan itu nggak terlalu menarik. Ya sekarang itu menarik. Wah kita kemarin itu kalah dikerjain sama Qatar, sama wasit, ya kan? Terus baru kita menang lawan Australia, 3-0. Ya kan? Dan hal-hal yang menurut kita jiwa nasionalismenya itu harus dipupuk. Dan ini menurut saya sih sebagai satu kesatuan ya, kita udah harus mulai bersatu kembali. Karena ini masa depan kita apalagi mau 2045. Ini panjang nih stepping stone-nya Bang ya kan? Dan ini harus dipupuk dari sekarang. Jangan sampai kemudian dipecah-pecah dong ya kan? Makanya narasinya itu didorong gimana Bang Vino nih? Ya gini, saya yakin ketiga capres ini baik Anies sama Imin terus Prabowo Gibran Ganjar Mahfud pasti punya cita-cita yang demi bangsa dan negara bukan pribadinya ya. Ketika bicara tentang bangsa dan negara, apa yang mereka perjuangkan saat ini itu orientasinya untuk rakyat gitu, bukan orientasi kepentingan pribadi gitu. Dan masyarakat sekarang itu saya bilang kita sudah singgung tadi bahwa masyarakat sudah cukup pintar gitu. Mereka gue pengen lu berkarya apa sih buat gue yang benar-benar yang membangkitkan semangat seperti lu bilang tadi semangat nasionalisme kita gitu, bagaimana lu majuin sepak bola kita sehingga kita begitu bangga kita bercerita bahwa karena PR kita sebagai bangsa banyak banget sangat banyak belum lagi masalah daerah masalah Jakarta aja belum selesai gitu Jakarta aja belum selesai gitu apalagi daerah gitu kan. Sangat banyak gitu apalagi saya orang berasal dari daerah itu jadi menurut saya kalau saya ini pakai bahasa mungkin mereka adalah teman akrab saya orang-orang yang lagi berpolemik atau udahlah masyarakat juga tidak terlalu memperhatikan itu masyarakat udah selesai udah ada pemenangnya oke sekarang kita mau ngapain
Iya kan? Ayo mari sama-sama. Kan sudah disinggung juga dari kubu 02 bahwa semua bisa dibicarakan. Datang aja. Apa yang nggak bisa dibicarakan sih? Atau apa kan? Seperti saya bilang tadi, kalau dalam konteks etik dan moral, kita tidak bicara tentang ini benar atau tidak benar, ini pantas atau tidak pantas. Iya. Jadi seperti itu. Saya rasa kalau memang cita-citanya untuk demi bangsa dan negara, jangan sampai yang sekarang berjuang itu pemilu diulang sampai si ini menang gitu. Iya kan? Jangan sampai itu. Jangan sampai semangatnya di situ. Iya kan? Bukan lagi semangat pemilu pengen diulang karena ada kecurangan, enggak. Pemilu diulang sampai kosong ini menang gitu kan. Dan kita ya, apalagi tensi politik dunia saat ini cukup kurang tinggi. Stabil ya. Cukup tinggi, kurang stabil, dan kita tuh butuh menjaga kepentingan nasional dong. Ya kan? Sosok pemimpin ini juga jadi penting, Bang. Faktor yang cukup penting di tengah situasi global yang nggak menentu kan. Butuh sosok pemimpin yang kuat, yang bisa menjamin lah, katakan begitu, stabilitas politik nasional ataupun global. Indonesia seenggaknya bisa banyak bicara. Kalaupun misalnya nggak bisa banyak berbuat, minimal banyak bicara untuk impact terhadap perdamaian dunia. Gitu kan. Dan kalau kita kaitannya dengan itu, pasti nggak mungkin akan tercapai satu stabilitas politik global kalau di nasional kitanya nggak stabil kan gitu. Nah, pertanyaan gua ke Abang, menurut Bang Vino sebagai figur akademisi dan juga jurnalis, ini seberapa penting rekonsiliasi nasional? Ada istilah mengatakan bahwa kalau kamu ingin merubah dunia, mulailah dari merapikan tempat tidurmu dulu gitu. Ini tandanya bahwa kita mau bicara tentang bagaimana ini ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia, sementara kita kesulitan untuk bahkan kita mau rembuk yang kita 3 pasang calon saja ini untuk mengatakan bahwa udahlah, ini cuma pemilu ini hitungannya 5 tahun gitu, jabatan ini hanya 5 tahun, tapi demi bangsa dan negara ini panjang umurnya gitu. Jangan sampai waktu 5 tahun yang kita pakai ini nanti, kalau kita tidak sama-sama, ini dampaknya ke masyarakat gitu. Bagaimana kita bicara tentang mau berpartisipasi dalam perdamaian dunia, sementara kita aja yang ruang lingkupnya aja di Indonesia seperti ini tidak bisa, masih ada gap-gap seperti itu, masih ada dikotomi atau kota-kotakan seperti itu. Saya rasa lagi-lagi seperti saya bilang tadi, orang sudah tidak terlalu perhatikan MK ini, mungkin hanya orang berkepentingan, di masyarakat sudah tidak terlalu ini. Maka masyarakat sekarang lagi peduli tentang bagaimana pabrik Apple mau dibangun di sini, kan? Kemarin datang gitu, mereka antusias banget gitu, apalagi anak muda kan. Wah, harga iPhone ini bakal jauh lebih murah gitu kan? Karena ada TKDN. Iya kan? Mereka lebih tertarik dengan itu. Ada yang berdampak langsung dengan mereka, ketimbang mereka harus saksikan drama-drama di MK gitu. Yang dimana jangan sampai cita-citanya pemilu diulang biar si kosong ini yang menang gitu, sampai menang gitu. Kan capek gitu. Iya kan, kita pengalaman dua sama-sama lah sama Andi atau apa, kita kawal liputan ini, bukan cuma para kontestan yang capek, wartawan pun, jurnalis pun capek loh. Harus mengakomodir dua belah pihak itu luar biasa loh. Ketika yang ini tidak menerima pernyataan itu, kita harus sambangi lagi, kita harus lihat lagi. Itu melelahkan, dan saya rasa udah cukup lah ini pemilu kali ini. Jangan terlalu seperti 2 pemilu sebelumnya lah. Ini ayolah gitu, maksudnya kalau bicara bahasa teman itu, ayolah, ini masih banyak PR nih. Iya kan? IKN ini sudah mau pindah lagi nih, pegawainya bagaimana mempersiapkan ini gitu. Artinya rekonsiliasi ini memang dampaknya sangat besar. Sangat besar gitu. Untuk membenahi PR terutama PR dalam negeri kita, sebelum kita mungkin akan banyak bicara soal dunia atau global. Dan rekonsiliasi itu kalau ditarik dari konteks komunikasi itu kan kompleks gitu. Ada komunikasi terbuka, dan di sana juga ada empati. Empati ini bukan empati antar sesama, empati kepada masyarakat. Iya kan? Jadi masyarakat ini jangan diadu-adu terus gitu. Kita harus berpikir bahwa ini masyarakat kena dampaknya apa ini terhadap kita saling benturan ini. Itu harus dipikirkan kayak gitu. Seorang pemimpin harus seperti itu gitu. Harus legowo. Iya kan? Contoh lah El Clasico Madrid sama Barcelona. Iya kan? Patah-patah, hancur-hancur, atau begitu selesai udah. Di lorong udah enak-enakan lagi, peluk-pelukan lagi, ketawa-ketawa hihi. Iya kan?
udah konteksnya udah selesai gitu. Tapi kan kita harus hargai juga upaya-upaya mereka, upaya hukum mereka melalui MK ini, karena memang itu ya jalur yang memang harus ditempuh gitu untuk membuktikan. Ketimbang hanya sebatas dugaan-dugaan, ya udah, ayo mari kita buktikan secara hukum. Biarin aja prosesnya itu, tapi jangan ditambah lagi dengan bumbu-bumbu lain gitu. Iya kan. Apalagi Bang Vino kan berangkat dari daerah. Mungkin lihat partisipasi di daerah-daerah sama nggak, masyarakat di daerah tuh melihat bahwa butuh dong fokus kepada pembangunan daerah, jangan lagi mikir ini kan, kalau mikirin pilpres mikirin pusat terus nih. Ya kan, gimana orang-orang daerah tuh sebenarnya gimana? Jujur, Jokowi ini benar-benar punya citra publik di daerah itu sangat-sangat baik. Sangat baik ya, Pak. Sangat baik. Approval ratingnya lebih dari 80%. Daya kecintaan masyarakat di daerah terhadap Jokowi, terutama khususnya Indonesia Timur. Barusan ada presiden itu, kampung saya di Sulawesi Tenggara, itu yang rajin ke di kampung saya itu baru Jokowi gitu. Sampai dia nginap di kampung saya di Kota Bau-Bau. Iya kan? Dia menancapkan rasa cinta kepada masyarakat itu luar biasa. Dia bagi-bagiin bantuan atau apa tengah malam di masyarakat gitu. Kita nggak pernah dapat servis seperti itu dari presiden loh, atau apa. Dan masyarakat butuh yang seperti itu. Jujur, daerah itu butuh seperti itu. Disentuh langsung oleh orang di pusat itu sangat sesuatu yang satu kebanggaan. Satu kebanggaan luar biasa gitu. Jangankan itu, misalnya kalau kita lihat ada tamu dari pusat, itu daerah itu sibuk mempersiapkan itu, karena ini presiden loh yang datang gitu kan. Presiden datang. Dan saya rasa pemimpin selanjutnya itu salah satu langkah atau hal baik yang harus dicontoh gitu, bahwa bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada masyarakat, karena Indonesia ini bukan cuma Jakarta atau bukan cuma Jawa. Iya kan? Kalau kata Bambang Pacul gini, Bang. Tadi gua kalau disinggung Bambang Pacul, sekarang gue inget juga nih. Bambang Pacul bilang gini, ada 2 orang yang nggak boleh lu lawan. Pertama, perempuan cantik atau orang cantik. Yang kedua, orang baik. Berarti kalau dengan approval rating 80% lebih, kemudian kecintaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi begitu tinggi. Artinya kalau misalnya ada orang-orang yang salah, lawan orang yang salah gitu, dan terbukti kan. Itu terbukti ya. Iya. Hanya calon itu di sana itu hanya Prabowo yang nggak datang di Sulawesi Tenggara. Hanya Prabowo yang nggak datang di Sulawesi Tenggara. Yang datang itu Ganjar, datang Anies. Tapi Jokowi itu rajin ke sana. Dan di sana Sulawesi Tenggara itu 75% mungkin menang Prabowo. Gila. Jokowi efeknya berarti ya, Bang. Luar biasa gitu. Luar biasa ya. Itu saya bilang kita itu daerah itu kadang datangin aja artis dangdut yang di daerah sini atau apa, kita sudah senang luar biasa. Apalagi disentuh dan didatangi langsung sama presiden. Itu diiring-iringan masyarakat. Gak ada itu bilang mau dia ada briefing atau apa. Masyarakat begitu tahu itu presiden mau datang, itu bandara udah penuh. Bandara udah penuh gitu. Bapak Jokowi terima kasih, Bapak Jokowi, pakai teriak-teriak gitu. Saya bilang, saya jujur berterima kasih gitu ya. Barusan ada presiden yang seumur-umur barusan menginap di kampung saya gitu, dan dia rajin datang ke Sulawesi Tenggara pada saat itu. Bukan Sulawesi Tenggara, di daerah timur lain juga. Karena jujur kita mohon maaf ya, bukan bicara tentang ego daerah gitu kan, tapi masyarakat Indonesia Timur itu merasa bahwa kita itu nanti ada konflik, nanti ada bencana, itu baru diperhatikan gitu. Ya. Contoh lah, liputan-liputan di TV nasional itu, iya kan, itu pasti tentang, kalau Indonesia Timur itu pasti tentang konflik, tentang bencana atau tentang hal-hal negatif lah atau apa. Padahal itu banyak hal-hal baik di sana. Dan dengan skema yang dilakukan Jokowi untuk rajin turun ke daerah, khususnya di Indonesia Timur, itu masyarakat cukup sangat berterima kasih dan sangat berdampak gitu. Menang di Sulawesi Utara, menang telak loh. Tapi kalau tadi bicara daerah, menarik juga nih, karena kita juga terkesima dengan Jokowi yang berangkat dari daerah, ya kan, cuman ada adat yang lain juga dari daerah. Nah, saya dengar Bang Vino kayak mau ini nih spill dikit, kayaknya kayak ada rencana
ke arah sana gitu. Iya. Gimana tuh Bang? Ya, yang aktivitas yang fresh terbaru from gimana? the oven ini bukan hanya soal Dr. Bang Vino berarti. Bukan. Iya, jadi ya gimana tuh? Saya gini, saya sebagai anak daerah, ketika saya keluar dari daerah, harapan saya ketika kembali adalah membangun daerah. Orientasi saya adalah karya, bukan menjabat. Karena kalau menjabat, jadi pejabat, saya harusnya jadi ASN aja dari awal gitu. Ya kan, pasti jadi pejabat gitu. Tapi kalau mau berkarya, saya pengen nyari pengalaman banyak di luar, kemudian saya bisa tuangkan itu. Dan cara satu-satunya adalah dengan menjadi pemimpin daerah. Oleh itu saya sedang menggebu-gebu atau lagi sedang panas-panasnya lah, karena tadi lu bilang baru keluar dari oven gitu. Jadi pengen masuk ikut dalam kontestasi pilkada di sana sebagai calon wali kota Bau-Bau, dan sekarang itu saya sedang proses di lobby ke partai gitu atau apa gitu. tapi itu spill dikit, berat gak sih ke arah sana? Kan Bang Vino jurnalis, ya sekarang akademisi, kemudian terjun politik. Iya. Nah dari situ tuh berat gak sih? Jangan sampai gini Bang, abang aktor juga, abang pembisik juga, abang tukang make up juga kan gitu. Ntar Korea baru kalau kata Bang Pacul itu kan jadi Korea baru. Gini, untuk saya sih punya prinsip ya. Untuk saya mengetahui berat atau tidak berat, baik atau tidak baik, susah atau tidak susah, adalah dengan dijalani gitu. Tidak bisa dari katanya orang atau katanya orang. Ada kadang banyak sih orang-orang di kampung saya itu selalu ngomong gini, saya kalau saya mau dari dulu saya gini, saya kalau mau saya jalankan, biar saya tahu. Dan orang-orang yang tidak salah itu menurut saya orang-orang yang tidak pernah melangkah gitu. Karena saya tuh punya prinsip sambil jalan sambil belajar. Dengan saya kemarin tuh mengumumkan atau mendeklarasikan diri pengen maju calon, saya jadi tahu siapa teman saya sebenarnya, siapa saudara saya sebenarnya. Oh ternyata ini selama ini orang yang dukung saya dia ini atau apa. Oh ternyata sesulit ini loh lobby parpol. Oh ternyata bahkan saya sampai pada penafsiran bahwa kok kalau saya bicara tentang kota saya di DPP sini, mereka itu kadang kurang lirik ya. Atau karena kota saya mungkin terlalu kecil atau apa, kadang kayak ya udah kamu ngomong aja di DPW gitu, bilang aja atau apa. Kita mah di DPP ya nggak ngurus kayak gitu atau apa. Tapi kok kenapa kemarin ada teman mau maju di Pilkada Makassar kok ini atau apa. Memang ada saya jadi banyak pengetahuan baru yang saya dapat. Saya tidak akan lakukan grade itu ya Bang. Iya, saya tidak akan dapat informasi itu kalau saya tidak masuk ke dalam gitu. Olehnya itu if you never try you never know gitu kata. Saya harus coba gitu. Dan saya tipikal orang yang sering melakukan hal-hal yang orang anggap mungkin tidak mungkin jadi mungkin buat saya gitu. Karena memutuskan untuk merantau di Jakarta dan sampai di titik sekarang ini, awal itu ya modalnya itu ya modal ditertawakan orang gitu. Ya dan sekarang ya kita lah sama-sama sama Andi kan bagaimana perjuangan susahnya berjuang di Jakarta ini kan. Mungkin orang melihat sekarang enak atau apa. Aduh. Kalau dulu ya udahlah. Karena ada pepatah bilang gini Bang, barang siapa menanam esok ia akan menuai. Iya, semoga Bang Vino sukses. Amin. Dalam karir-karir ke depan. Amin. Dan niat baiknya dijawab dengan amin ya Allah. Takdir yang baik oleh Tuhan. Amin ya Allah. Amin, terima kasih atau apa. Thank you Bang Vino sudah mampir. Terima kasih banyak udah diundang nih atau apa. Iya. Semoga semuanya akan berjalan baik dan juga sehat. Semoga silaturahmi juga kita tetap berjalan gitu kan. Tidak hanya di podcast ini ya. Betul. Betul. Karena kalau kata Prabowo, satu lawan terlalu banyak. 1000 kawan masih terlalu sedikit. Kayaknya dia lebih Prabowo ya. Ini kan mendalami perang aja. Tapi saya lihat dia tuh beda-beda Koreanya. Beda-beda Korea. Ya gitulah. Thank you Bang Vino. Thank you bro Bang Vino. Thank you. Thank you. Baik teman-teman, podcast On Point, kita akan ketemu lagi dalam konteks tema dan narasumber berikutnya. Salam On Point. On Point.